Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita tambahan dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 280, yang kebetulan baru saja terbit secara legal di Jepang pada hari Selasa ini. Namun sebelum mulai, Oji-san mau sampaikan beberapa hal dulu ya, yaitu semua isi cerita dari 8 bonus chapter yang diberikan oleh Ken Wakui akan berisi mengenai masa lalu dari para pendiri geng Toman generasi yang pertama. Mulai dari Kazutora, Baji, Draken, Maiki, Pachin, Mitsuya, dan ditutup dengan cerita masa lalu dari Takemichi pada garis waktu baru, yang akan dibagikan kepada kita semua dan dijual secara umum dalam periode waktu 1 minggu sekali. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Tokyo Revengers Chapter 280 berjudul Wings to Tiger, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah sayap bagi harimau. Pada halaman pertama, kita pun langsung disambut dengan sebuah kelanjutan cerita yang ada pada episode minggu lalu, di mana pada momen ini, nampak Kazutora yang kembali melanjutkan semua ceritanya kepada Keisuke Baji yang saat ini ada di hadapannya. Baji, sebenarnya aku sendiri sudah lama sadar bahwa semua teman-teman yang ada di sekolah hanyalah memanfaatkanku. Namun selama ini aku sengaja diam dan pura-pura tidak tahu, karena faktanya aku tidak mau terus merasa kesepian. Apalagi hari ini adalah hari ulang tahunku. Bahkan untuk memenuhi semua kebutuhan, supaya bisa mentraktir semua temanku setiap hari, aku pun sering sekali mengambil uang kedua orang tuaku tanpa sepengetahuan mereka. Mendengar semua ucapan dari Kazutora, Baji pun dengan cepat langsung menjawabnya. Dengar Kazutora, mulai sekarang kau tidak perlu merasa kesepian lagi. Dan juga mulai sekarang kau tidak perlu memikirkan tentang Junpei lagi. Karena saat ini akulah yang akan menjadi sahabatmu, dan akulah yang akan selalu membela serta menolongmu kapanpun kau butuhkan. Mulai dari sanalah hubungan atau ikatan persahabatan antara Baji dan Kazutora akhirnya terbentuk untuk pertama kalinya. Nah, untuk merayakan hari ulang tahun Kazutora dan demi menghilangkan semua kegalauannya, Baji pun langsung mengajak Kazutora untuk melakukan beberapa hal gila mulai dari malam sampai pagi hari. Di mana pada panel ini, Kazutora dan Baji pun mulai mengetuk pintu-pintu rumah orang kaya secara random dan langsung menghajar semua penghuninya ketika mereka keluar rumah. Tidak hanya itu, bahkan untuk membuatnya semakin meriah, mereka berdua pun mulai mengambil bensin dan langsung membakar beberapa mobil mewah yang terparkir di sekitar lokasi itu. Wow, gila banget ya. Scene pun kini berpindah. Keesokan harinya, atau tepatnya ketika jam istirahat sekolah, Kazutora pun tanpa basa-basi langsung datang menghampiri Junpei dan langsung menghantam wajah dari Junpei dengan keras menggunakan tinju meteornya. Akibatnya tubuh Junpei pun langsung terpental cukup jauh dan hidungnya mulai mengeluarkan banyak sekali darah. Di momen inilah Junpei baru sadar bahwa Kazutora yang dia lihat saat ini sangat jauh berbeda dengan Kazutora culun yang selama ini selalu dia manfaatkan. Oleh karena itu, karena Junpei sangat ketakutan dan tidak berani melawan balik, akhirnya dia pun dengan cepat langsung meminta maaf kepada Kazutora dan berharap bahwa Kazutora mau melupakan semua kesalahannya di masa lalu. Namun nampaknya pada panel ini, Kazutora ternyata sudah tidak peduli dengan semua ucapan dari Junpei lagi, dan malah kembali terfokus kepada anting yang ada di telinga Junpei sambil berkata seperti ini. Woi, cepat serahkan anting itu. Aku mau anting yang kau pakai menjadi kado dari ulang tahunku. Pada awalnya Junpei pun sempat menolak dan juga berkata bahwa dia akan mencarikan kado ulang tahun yang lain sebagai ganti dari anting ini. Tapi karena emosi dari Kazutora sudah tidak terbendung, dan sejak awal anting milik Junpei memang sudah menjadi target incaran dari dirinya, akhirnya Kazutora pun dengan cepat langsung merebutnya dengan paksa, serta langsung meninggalkan Junpei tanpa satu patah kata pun. Nah, tepat setelah meninggalkan lokasi sekolah dan berhasil merebut apa yang sudah lama dia inginkan, Baji yang sejak tadi hanya melihat dari kejauhan dan tidak ada niat sedikit pun untuk ikut campur, tiba-tiba saja pada panel ini langsung keluar dari persembunyiannya dan langsung menghampiri Kazutora sambil berkata, haha, apa kau lihat bagaimana ekspresi dari bocah kecil itu tadi? Aneh sekali kan? Padahal kau hanya memukulnya 1 kali saja dengan pelan, tapi dia pun langsung ketakutan dan kencing di celana. Aku pun saat ini menjadi heran, kenapa bocah culun seperti dia bisa menjadi bos di sekolahanmu? Tidak hanya sampai di situ, karena pada satu panel yang sama ini, Baji pun dengan cepat kembali melanjutkan semua perkataannya. Oh iya, ngomong-ngomong, untuk apa kau mengambil hadiah seperti itu dari Junpei? Padahal kau sendiri tidak memiliki lubang tindikan di telingamu. Mendengar semua ucapan dari Baji, Kazutora pun seketika langsung meresponnya. Hah?
Aku sendiri pun juga tidak tahu. Tapi entah kenapa, setelah aku berhasil meluapkan semua emosi yang selama ini aku pendam kepada Junpeke, dan setelah berhasil mengambil anting ini dari dirinya, seketika semua beban yang selama ini ada di pundakku hilang, dan aku pun merasa jauh lebih baik. Melihat respon serta senyuman Kazutora di wajahnya, Baji pun ikut terlihat senang dan kembali berkata seperti ini. Baiklah, kalau begitu ayo sekarang kita istirahat di rumahku. Nanti akan aku bantu kau untuk membuat lubang tindikan di telingamu. Dan mulai dari sanalah hubungan persahabatan dari dua bencana teman ini pada akhirnya menjadi semakin akrab setiap hari. Scene pun kini berpindah. Setelah 3 tahun berlalu, atau tepatnya ketika mereka berdua sudah berada di bangku SMP serta berusia 11 tahun, Baji dan Kazutora pun akhirnya kembali dipertemukan setelah beberapa bulan berpisah. Nah, menariknya, di momen ini nampak Baji yang sedang tertawa dengan puas setelah melihat penampilan terbaru dari Kazutora. Di mana kali ini Kazutora merubah gaya rambutnya menjadi seperti anggota geng motor alias Bosozoku dan juga mentato layarnya dengan sebuah gambar harimau. Nah, disinilah poin mengejutkannya. Walaupun tidak pernah diceritakan langsung di manga utamanya, namun ada sebuah informasi penting yang terdapat pada karakter book Tokyo Revengers volume kedua, di mana pada buku tersebut sudah dijelaskan bahwa Hanma dan Kazutora sudah saling mengenal sejak mereka berdua masih SD. Atau sederhananya, tepat ketika Baji dan juga Kazutora berpisah, Hanma lah orang yang sering bermain dengan Kazutora. Bahkan di dalam kamar Kazutora pun terdapat sebuah asbak rokok yang sengaja dia siapkan bagi Suji Hanma ketika dirinya datang. Padahal Kazutora sendiri bukanlah seorang perokok aktif. Tidak hanya itu, karena Kazutora dan juga Hanma memiliki hubungan yang cukup akrab, akhirnya Hanma pun ikut merubah motif pada jok motornya sama seperti motif kain yang ada di dalam kamar Kazutora. Jadi tidak heran jika di dalam manga utamanya, Kazutora dan juga Hanma tiba-tiba bisa bertemu dan menjadi teman akrab lagi ketika mereka berdua berada di dalam geng Valhalla. Kini kita kembali masuk ke alur cerita utamanya. Pada panel selanjutnya, Baji yang masih terbawa suasana dan senang setelah bertemu Kazutora lagi, tiba-tiba dengan cepat langsung mengajak Kazutora untuk ikut pergi bersamanya. Karena kali ini Baji ingin mengenalkan Kazutora kepada semua teman-temannya yang lain. Ada yang bisa tebak siapa mereka? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Mikey dan juga Draken. Dimana pada momen ini, Draken pun seketika terlihat kagum setelah melihat kedatangan Kazutora yang ada di depannya. Dengan tegas, Draken pun mulai berkata, "Wah, gaya rambutmu dan juga tatomu sangat keren sekali." Hal yang sama pun terlihat dari wajah Kazutora, di mana pada panel tersebut, Kazutora langsung membalas pujian dari Draken dengan berkata seperti ini. "Hah? Model rambut dan tato naga di kepalamu luar biasa keren." Sementara Baji yang saat ini sedang berdiri di samping Kazutora pun langsung menjelaskan dan mengenalkan Kazutora kepada mereka berdua. "Woi Mikey, dia adalah orang yang selama ini selalu aku ceritakan kepadamu. Jadi mulai sekarang Kazutora adalah sahabat kita juga." Nah, mendengar semua ucapan dari Baji barusan, Mikey pun dengan cepat langsung menjawabnya dengan penuh keangkuhan. "Woi Kazutora, mulai saat ini kau adalah milikku. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kita akan sering bermain bersama dan juga berkumpul bersama." Menyaksikan dan mendengar semua perkataan dari Mikey tersebut, Kazutora pun seketika malah menjadi kesal dan berkata di dalam hatinya, "Hah? Siapa bocah sialan ini? Bisa-bisanya dia bersikap angkuh dan berbuat seenaknya sendiri." Wow, menarik banget bukan? Walaupun semua cerita ini sudah pernah Oji-san ceritakan pada tahun lalu, namun nyatanya banyak sekali perbedaan yang muncul pada chapter terbaru ini. Karena faktanya ada 6 buah halaman tambahan terbaru yang tidak ada dalam versi sebelumnya. Apalagi pada tahun lalu, semua cerita ini hanya bisa kita lihat jika kita membeli booklet DVD anime Tokyo Revengers season pertamanya dengan harga 9.000 yen per chapternya. Atau simpelnya, dulu untuk bisa baca satu chapter dengan legal, kita butuh mengeluarkan uang kurang lebih sebanyak 1,5 juta rupiah. Namun setelah manga Tokyo Revengers tamat, Ken Wakui pun akhirnya kembali mengemas semua cerita itu menjadi beberapa cerita baru untuk chapter 280, 281, 282, 283, 284, dan juga 285. Jadi nantikan terus ya kelanjutan ceritanya minggu depan di hari yang sama juga. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam. Yare, yare だわ。